Oke, sorry teman-teman ya, harus keluar masuk terus nih. Karena nggak tahu dari IG hostnya. Banyak bisa nggak? Nggak ada comment box nggak? Ya bentar, follower ya. Coba kita undang Steve dulu. Sorry ya teman-teman. Ya, ini nggak tahu sih kenapa kalau setia Biga Live kayaknya ada juga, kemarin juga ada sih apa eh, kendala nih sama yang reksadana. Nah teman-teman, untuk apa? Untuk boxnya udah ada belum teman-teman sekarang? Tadi kan Bro Nanda nanya ya boxnya mana ya? Nggak usah pakai itu kali ya. Tas dia tipenya. Oke, gue pakai ini ya, gue. Nah, ini eh kedengaran suaraku? Iya, Yang lain tadi. yang lain gimana? Audiens, coba suaranya narasumber oke nggak? Kalau di aku sih so much better sih. Tapi memang sudah nggak gema bro. Pakai apa bro? Bro Steve, halo? Kok suaranya ke mute ya? Malah. Oke, halo? Halo ya. Iya. Udah bro, tadi sempat hilang juga suaranya. Memang gini bro, nggak apa-apa. Kemarin gue juga pas yang reksadana sama juga nih. Seperti ini. Bentar ya tuh. Iya. Oke, Oke, siap Bro untuk Steve. join kembali. Silahkan bro, dijelaskan kembali mengenai apa karakteristik saham tadi. Jadi kalau kita refresh lagi, memang saham itu adalah bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan atau badan usaha gitu kan. Dan itu memang kita dengan penyertaan modal tersebut kan kita seperti memiliki perusahaan kan, kita punya hak suara dan kita punya klaim atas pendapatan yang diberikan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu saham. Nah, kalau misalnya investasi saham yang kita lagi omongin sekarang nih, itu adalah investasi saham yang ada di bursa efek atau di bursa saham. Jadi saham yang diperdagangkan melalui bursa saham. Betul. Nah, karakternya kan tadi aku udah cerita tuh. Karakternya misalnya returnnya seperti apa sih? Kalau returnnya seperti biasa, seperti bisnis biasa. Jadi kan kalau kita punya perusahaan, aspek investor, kita tuh kan punya klaim atas keuntungannya. Nah, keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, kita istilahnya laba dan apabila kita dapat keuntungan pembagiannya istilahnya dapat dividen. Jadi itu Dividen saham ya. tuh ada pembagian dividen. Tapi nggak Nah, ada selain bunganya itu bro juga ya. Nggak ada bunga nggak seperti ada, berarti yang fix nggak ada ya. Oke. nggak ada. Memang tergantung performa dari perusahaan tersebut, gitu kan. Betul. Ada perusahaan yang bagi dividen, ada yang tidak membagi dividen. Tergantung kinerjanya, juga tergantung tujuannya perusahaan tersebut. Misalnya dia labanya digunakan untuk ekspansi. Oke. Jadi nggak serta-merta perusahaan yang tidak bagi dividen jelek gitu sih. Terus yang kedua adalah adanya capital gain. Jadi kalau beli saham sekarang besok naik gitu kan, itu adalah istilahnya capital gain. Nah, Capital gain. capital gain itu
diperoleh karena ada ekspektasi demand and supply dari antara yang punya saham dan pembeli. Jadi ada orang ngelihat, wah sahamnya ini dinilai akan meningkat nih, perusahaannya ini akan perform well di masa depan, diekspektasikan perusahaan tersebut akan menghasilkan laba, sehingga dengan adanya laba tersebut bisa bagi dividen yang cukup mahal. Nah, itu adalah capital gain. Oke. Atau misalnya penjualnya mengira, wah ini kayaknya kinerja perusahaannya tidak akan memenuhi ekspektasi nih, jadi akhirnya dia menilai Oke. sahamnya akan turun. Seperti itu sih, bro. Jadi banyak ekspektasi juga, Bro ya. Nah, jadi Iya, selain tadi betul. ya yang Bro Steve bilang, mungkin kinerja realnya secara historis Mm-mm. banyak juga Mm-mm. ekspektasi ya. Ekspektasi itu kan banyak dari berita-berita, dari rumor, atau mungkin Mm-mm. perkembangan pandemi. Nah, kemudian Bro, kalau sifat saham juga kan sering tuh orang bilang high risk, high return. Nah, ini nih teman-teman yang Yes, banyak kurang paham. Teman-teman yes, merasa kalau saham itu high return doang, tapi high risk-nya nggak ini ya, nggak mau terima gitu yes, tuh gimana bro? betul. Jadi kita analogikan seperti orang bisnis lah. Kita tuh kan sebagai pebisnis kan kita juga harus siap rugi kan. Ya, Siap sebagai pebisnis kita store modal. Kalau memang ternyata bisnisnya nggak jalan dengan baik gitu kan, kita kan punya klaim lebih junior daripada kreditur kan. Misalnya kita betul. perusahaan tersebut punya hutang. Nah, kita juga harus siap rugi. Nah, memang ada high risk, high return. Kita dapat keuntungan yang variabel. Kalau misalnya returnnya fixed income itu kan, atau obligasi itu kan dia returnnya sesuai dengan kupon kan. Tapi kalau Betul. saham kan sesuai dengan kinerjanya dia. Kalau kinerjanya bagus, dia pembagiannya lebih besar. Makanya dia Iya. high return. Nah, high risk ini dalam artian memang ada resiko-resiko yang melekat di instrumen saham, misalnya kayak capital loss atau beli sekarang besok harganya turun, jadi ada resiko seperti itu. Kalau orang manajemen keuangan ngomongnya itu volatilitas, jadi resiko itu dikuantifisir dengan istilah volatilitas harga saham. Jadi bisa aja beli sekarang, ternyata turun. Atau seperti yang kemarin terjadi di Bursa Saham Indonesia, sekitar bulan Maret, kan kita turun hampir 20%, 30% serentak seluruh market BCI. Iya. Oke, jadi kalau aku simpulin, kalau kita beli obligasi atau kita nabung di bank itu kan kita dapat bunga, dan itu pasti ya. Dan uang kita Mm-mm, pasti kembali. Kalau obligasi umurnya 2 tahun, 2 tahun kemudian uang kita mm-mm, semuanya kembali. Kalau nabung di mm-mm, bank juga uangnya pasti kembali. Nah, kalau di saham itu tadi ya, kata Bro Steve ya, kita itu seperti membeli perusahaan. Jadi kita membeli saat kita membeli berapa nilainya. Nah, nilai itu ditentukan oleh kinerja. Jadi kalau ya simpelnya kalau perusahaannya untung terus, pasti nilainya harusnya naik terus. Tapi kalau perusahaannya rugi, nah kemungkinan turun. Tapi tadi ya tidak hanya uh, kinerja historisnya doang, banyak sekali faktor di pasar, misalnya rumor, market, kemudian sentimen pasar. Nah, itulah yang harus diketahui oleh seorang investor. Jadi jangan sampai dia itu menaruh investasi di saham, ya kok turun ya, bisa aja turun karena tadi banyak faktor. Itu benar banget, thank you bro. Nah, kemudian ini bro, ada orang bilang, gue mau beli saham, saham apa nih yang mau gue beli? Nah, padahal ya bro ya, kalau di saham itu kan ada dua ya, ada investasi dan ada trading, bener ya? Ya bro, mungkin bro sorry ke mute kayaknya. Ya, iya ke mute, masih ke mute bro. Ke mute atau Nah, iya, iya. Ya kita mau nanya nih sama Steve nih, apa bedanya investasi sama trading? Karena teman-teman banyak yang mau beli saham. Tapi ingat teman-teman, kalau teman-teman investasi apapun, yang pertama harus tujuannya dulu. Dari tujuan itu mau jangka pendek atau jangka panjang. mm-mm, Ya, Bro mm-mm. Steve bisa jelasin tuh. Nah, sebenarnya trading itu juga termasuk investasi ya. Cuman biasanya trading itu mindsetnya adalah dia untuk investasi jangka pendek. Dia tidak hold jangka panjang. Sedangkan investasi yang aku maksud adalah dia ketika berinvestasi untuk membeli saham, dia hold untuk jangka panjang. Jadi dia tidak terlalu sensitif dengan pergerakan harga saham setiap harinya, gitu kan? Karena dia hold for long term. Karena memang secara return, apabila kita lihat return 15 tahun terakhir ya, DCI itu selalu meningkat
memang di dalam tahun-tahun tersebut tuh ada kadang-kadang turun seperti kondisi pandemi sekarang ini kan turun kan, tapi in the long run investasi saham itu akan positif atau memberikan return positif gitu. Jadi kalau kita sebagai investor memang investasi saham itu cocok untuk jangka panjang jangka panjang. dibanding jangka pendek ya. Trading, tapi trading juga memang ada orang yang memang punya expertise di situ. Dia trading jangka pendek. Kalau misalnya dia sudah melihat ada signal untuk jual, dia jual. Dia tidak hold untuk long term. Iya, bener banget sih. Ya, teman-teman tadi bisa belajar tuh ya. Jadi teman-teman kan banyak sekarang, oh sahamnya lagi diskon nih, beli. Kemudian pengen cepat-cepat dapat untung. Nah itu kan sebenarnya mendekati trading. Nah tadi Hmm, Bro Steve udah bilang, harus punya expertise malah ya. Nggak hanya knowledge. Tapi hmm, juga gitu kan. Karena kalau nggak punya expertise ya salah-salah uangnya bisa hilang semua. Nah itu bener banget. betul. Nah Bro Steve, terus kalau kita itu ya analisa saham itu kan ada dua ya, dua besar kita bagi, ada Hmm. fundamental dan ada teknikal. Nah mungkin Bro Steve juga bisa jelasin ya perbedaan keduanya. Oh iya, jadi analisa fundamental. Jadi ini berarti kita tips ya untuk menilai saham ya untuk orang-orang juga. Sebenarnya kalau fundamental kita tuh melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi kita lihat jadi analisanya kalau kita lihat jadi analisanya biasanya fund manager kan kita view-nya kan saya kan background-nya fund manager, Ya. view-nya top down ya, top down. Jadi kita lihat kondisi makroekonomi seperti apa. Karena memang kita tahu bahwa bursa saham Indonesia itu sensitif banget dengan kondisi ekonomi global. Karena kita kan investor asingnya cukup banyak. Jadi begitu investor asing cukup cabut gitu kan pada uh, net sell semua, investasi saham kita bisa turun gitu kan. Kita lihat top. Jadi kita lihat makroekonominya dulu. Nah, habis itu kita lihat kinerja industrinya oke nggak dalam kondisi. Misalnya contoh pandemi, industri apa aja yang paling oke, industri apa aja yang kira-kira suffer dalam kondisi seperti ini. Nah, habis itu kita lihat perusahaannya. Perusahaannya kita lihat perusahaan yang berfundamental baik. Kita kalau kita ingin analisa fundamental, kita harus belajar namanya analisa keuangan. Oke. Analisa keuangan, kita lihat ROE-nya, rasio-rasio leverage-nya. Nah, kita juga lihat juga analisa kualitatif. Nah, biasanya gimana sih manajemen perusahaan tersebut dalam mengelola, punya karakter yang baik enggak manajemennya. Ada Oke. GCG-nya juga gimana gitu kan. Nah, itu dari fundamental kan. Nah, kalau dari Iya. technical, kita technical tuh biasanya hanya dari pola-pola chart atau yang ada di grafik saham. Jadi ada relative strength index, ada kayak momentum gitu kan. Wah, ini saatnya beli nih, kayaknya sudah over orang pada jualin, jadi kemungkinan akan mantul. Itu memang ada ilmunya juga gitu kan. Nah, Bro Steve, tadi kan kita udah bahas nih investasi sama trading, ada Hmm, fundamental sama teknikal. Apakah kita hmm. bisa memasangkan, oh kalau saya mau investasi berarti saya fundamental aja, kalau saya mau trading berarti saya teknikal aja, atau gimana Sebenarnya, Bro? oke, okay. Menurut pengalaman Bro Ya Steve nih sebagai fund sebenarnya manager. fund manager itu menggabungkan dua analisa tadi. Jadi ketika kita menilai suatu saham, jadi kita melihat ini sahamnya bagus enggak fundamentalnya. Kita lihat, kita pilih saham-saham yang punya fundamental bagus. Tapi kan kita juga harus tahu kan saham gitu kan. Nah, timing yang tepat yang beli saham itu biasanya kita juga lihat kondisi pola-pola chartnya gitu kan untuk. Tapi itu anu ya, maksudnya harus hati-hati juga gitu kan karena memang eh, sulit menebak arah pasar mau naik mau turun gitu kan. Tuh. Tapi ketika kita mau masuk suatu saham, kita juga lihat nih kondisinya saham tersebut biar belinya pas gitu. Jadi tidak terlalu kemahalan atau kemurahan. Oke. Jadi memang kalau aku bisa simpulin memang banyak banget ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman tadi yang investasi buat jangka panjang pun selain fundamental ya. Fundamental tadi ya, lihat makronya, lihat sektornya, lihat perusahaannya, Mm-mm. manajemennya, bisa keuangan. Kemudian juga Mm-mm. mungkin juga lihat teknikal untuk timing kapan masuknya gitu. Kemudian kalau trading mungkin teman-teman spend waktu banyak di depan layar, teman-teman harus update berita sana sini. Jadi memang kalau aku simpulin cukup banyak ya, cukup banyak waktu, skill dan knowledge ya yang harus kita Betul, invest betul. sebelum kita invest di saham. Nah, makanya memang nyambung juga nih Mm-mm. sedikit aja. Kemarin kita juga belajar reksadana.
bagus sih kalau kita sambung Hmm. ke sini. Kalau reksadana itu kan kita seperti punya supir ya bro ya. Kita punya supir, Iya, ada betul. manajer investasi, ada fund manager seperti Bro Steve. Tinggal kita, oh Hmm. saya mau apa beli saham melalui reksadana saham. Nanti fund manager atau manajer investasi yang melakukan pengelolaan. Tapi kalau sudah investasi atau trading saham, maka kita harus jadi supirnya. Kita harus jadi fund manager Iya, bagi diri sendiri gitu ya iya. bro ya. Biar sampai tujuan dengan selamat ya. Ya, betul, teman-teman. Jadi, jangan hanya itu sih. Kalau aku lihat tadi juga, jangan hanya kita itu lihat return-return. Karena kan kalau orang udah jago, oh returnnya tinggi. Tapi tadi Bro Steve bagus sih, kualitatif ya. Ada makronya, ada mikronya, ada manajemen. Nah, itu adalah hal-hal kualitatif yang harus kita lihat dulu sebelum kuantitatif. Mm-mm. Nah, Bro, kemudian sering banget nih di pasar saham, ada istilah don't put your eggs in one basket. Nah, Bro Steve bisa jelasin istilah itu? Iya, memang diversifikasi ya secara portofolio. Jadi diversifikasi penting. Kalau saya melihat kan diversifikasi itu tidak hanya secara personal, misalnya personal kan selain kita punya investasi itu kan investasinya ada obligasi, ada saham. Nah, kita juga harus diversifikasi tuh. Hmm. Diversifikasinya antara saham dengan obligasi. Harus ada misalnya 30 saham, 40-nya obligasi. Nah, itu biar apa sih gitu kan? Kalau di saham juga ketika kita investasi saham juga kita jangan seluruh alokasi dana kita yang untuk investasi saham itu dibelikan hanya satu emiten misalnya atau Oke. dua emiten gitu kan. Karena kenapa? Karena kondisinya adalah itu untuk jadi itu memang ada dua resiko, dua jenis resiko. Resikonya yang bisa didiversifikasi sama resiko yang tidak bisa didiversifikasi. Nah, resiko yang mengapa kita bisa memilih lebih dari satu emiten atau dua emiten biar kita itu bisa meminimalisir resiko spesifik dari perusahaan tersebut dan industri tersebut. Oke. Misalnya perbankan gitu kan. Perbankan kondisinya COVID-19 terdampak enggak. Nah, kita kan kalau misalnya investasi enggak harus kita misalnya maksimal alokasi perbankan 20%. Sisanya 20% lain di industri konsumer. Jadi apabila perbankannya ada kondisi ekonomi yang enggak bagus, kita masih ada return dari industri konsumer yang mungkin lebih perform dibandingkan perbankan. Sehingga istilahnya kita minimal lah resikonya Oh gitu. terhadap kerugian dari suatu industri. Iya, jadi memang tadi ya kita lintas sektor ya, cross sektoral karena kita ingin Hmm. mendiversifikasi resiko juga karena masing-masing sektor itu punya resiko yang melekat gitu ya, inherent. Nah, kalau Hmm. Bro Steve sendiri ada tips gak sih buat diversifikasi nih, terutama pengalaman sebagai fund manager gitu kan. Mungkin kalau orang yang baru mau belajar invest bingung nih, gimana ya? Apakah saya harus Ya, belajar semua industri atau saya harus lihat semua saham atau gimana, Bro? iya betul. Jadi kalau memang diversifikasi itu menurut saya adalah kita nggak perlu invest seperti ke semua emiten yang ada di IHSG. Mungkin rule of thumb-nya adalah mungkin kita invest 15 atau 20 perusahaan. Oke. Nah, 20 perusahaan maksimal mungkin satu emiten tidak lebih dari 15%. Itu rule of thumb aja. Karena dengan komposisi itu tuh sudah cukup bisa meningkatkan benefit dari diversifikasi itu. Oke. Oke, betul bro. Tadi ya, jadi nggak usah banyak-banyak juga. Yang penting kita menguasai. Nah, kemudian kita juga akan belajar nih beberapa istilah di pasar saham bersama Bro Steve. Ada sekarang kita dengar ya bro, kalau di TV, di IG juga banyak, ada bullish, ada bearish, ada sideways. Nah, Bro Steve bisa jelasin istilah-istilah itu? Nah, kalau bullish itu istilahnya itu kan ngambil dari kata bull ya, banteng ya. Banteng nanduk ke atas. Jadi itu kondisinya kalau IISG bullish itu berarti secara agregat dari performa harga sahamnya IISG itu bullish berarti dia naik atau positif returnnya. Nah, kalau bearish itu seperti istilahnya seperti cakaran dari beruang itu istilahnya dari sana ya. Nah, itu kondisinya berarti secara agregat kondisi pasar saham turun gitu kan. Nah, seperti kondisinya seperti Maret 2020 ini kita tahu kan pasar lagi bearish ya kan akibat dampak COVID-19 gitu kan. Ekonomi global juga terkena dampaknya.
maka kondisi pasar sahamnya juga lagi kondisi bearish. Seperti itu, Bro Simpson. Iya, bro. Thank you, bro, untuk jawabannya. Mungkin kita bisa eh, ke pertanyaan audiens dulu ya, bro ya. Ini udah ada Iya, siap, pertanyaan siap. supaya bisa kita akomodasi. Kita coba jawab satu persatu. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus sih menurut aku dari Nanda Eriawan, gitu ya. Ya, hai Pak Simpson dan Pak Steve, gitu ya. Oh, Bapak nih. Bagaimana cara menentukan nilai wajar saham atau revaluasi? Ya, bagaimana bro? Oke, Valuasi saham. oke. Jadi valuasi saham itu memang banyak caranya. Tapi cara-cara yang mainstream ya, itu ada dua. Pertama adalah intrinsic valuation, jadi valuasi intrinsik. Yang intinya adalah kita melihat potensi cash flow yang bisa dihasilkan dari perusahaan tersebut. Jadi kita proyeksiin ini perusahaannya kira-kira 5 tahun lagi dia labanya seperti apa ya. Lalu kita percent value kan, diskonkan dengan discount rate. Nah, discount rate itu semakin tinggi discount rate, itu berarti tandanya semakin tinggi resiko. Oke. Biasanya discount rate-nya yang digunakan adalah risk free ya. Ada namanya risk free, itu adalah instrumen surat berharga negara. Itu misalnya 7% ditambahkan resiko namanya equity risk premium. Jadi karena kita punya duit gitu kan, kita pilih mau investasi di saham atau investasi yang bebas resiko. Nah, berarti kalau investasi bebas risiko berarti kan 7%. Nah, kalau kita investasi di saham kan kita pingin return yang lebih tinggi daripada investasi yang bebas risiko kan. Nah, itu namanya discount rate. Nah, itu kita asumsikan discount rate-nya berapa, risk free rate-nya dari suku bunga itu tambah premium, ditambahkan premium. Kita buat present value-nya, kita tahu nilai wajar dari saham tersebut gitu kan. Oke. Nah, itu memang berbeda-beda, setiap analis berbeda-beda. Ada yang ngomong ini resikonya tinggi, nah makanya kan ada harga saham tuh setiap hari itu selalu bergerak ya, karena memang setiap analis punya perbedaan ekspektasi dari saham tersebut. Iya. Nah, yang metode yang kedua yang kita sering pakai adalah relative valuation, jadi valuasi relatif. Biasanya jadi kita melihat, kita menggunakan asumsi bahwa suatu aset itu dinilai dengan harga yang sama. Kalau suatu aset identik, itu harusnya nilainya sama dong gitu kan. Makanya Iya. kita pakai perkalian. Biasanya perkaliannya adalah perbandingan adalah price earning ratio. Oh, oke. Rasio harga saham dibandingkan earning per share. Nah, itu kan bisa dibandingkan dengan mudah antara BCA, Astra atau yang sesama industri ya, misalnya BCA, Bank Mandiri atau Astra dengan industri yang peer company-nya gitu kan. Nah, itu gampang kelihatan, oh ternyata price earning ratio dari perusahaan X itu 20 kali dari earning-nya dia. Ya kan? Sedangkan perusahaan Y dia price earning ratio-nya itu hanya 10 kali. Nah, kelihatan mungkin price earning ratio-nya si perusahaan Y itu lebih murah. Nah, itu namanya relative valuation. Iya, oke. Thank you Bro Steve ya. Komprehensif banget. Tadi ada Mm-mm. PER, ada EPS. Nah, mungkin teman-teman kita nggak Mm-mm. bisa bahas teknis di sini. Mungkin nanti ada IG berikutnya atau mungkin dari Insight nih atau Bro Steve ya mau Siap. mengadakan kelas nih karena audiens itu sangat interest banget. Oke, bentar ya, ini aku mau. Nah, ini nih, boleh nih. Nah, dari Emilia 5621. Selamat malam Pak Steve. Saya ada 2 pertanyaan. Yes. Nah, ini satu sih kayaknya ya. Mana yang lebih penting, fundamental atau teknikal? Nah, itu bro. Kalau ditanya begini gimana bro jawabnya? It's good questions. Good question. Personally, kalau kita sebagai investor, kan kita ngomongnya financial planning ya, secara personal ya, dengan Bro Simpson yang lebih ahli lah dari hal itu. Kita bicara fundamental, investasi saham itu harusnya fundamental, gitu kan? Iya. Jadi kalau fundamental dulu kita harus paham, karena kalau namanya mindset kita, kalau namanya investasi, kita harus paham dulu dong, investasi bisnis perusahaannya atau investasi yang akan kita masukkan, kita harus paham. Nah, teknik fundamental penting, jangka panjang penting. Kita pilih saham-saham yang blue chip. Ada istilah saham-saham blue chip adalah saham-saham yang memang sudah memberikan bukti berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun dia selalu memberikan return atau selalu naik harganya. Itu saham blue chip kan. Jadi secara jangka panjang dia oke. Nah, technical juga nggak salah.
kita sebagai fund manager juga misalnya nih kita kan punya range trading. Jadi dalam 100% investasi saham kita ada alokasi untuk trading sekitar 5-10% dari total asetnya. Kenapa? Ya kita bisa, mungkin kita punya insight, kita punya view bahwa wah ini sahamnya bakal naik, bakal turun gitu kan. Oke. Walaupun hampir 90% itu kita menilainya adalah fundamental dari saham tersebut. Ya, Begitu sih. thank you bro. Nah, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya nih bro. Nah, karena NIM 88. Nah, ini mungkin pertanyaan yang apa ya, sering ditanyakan oleh orang yang baru mau investasi. Kemudian tadi Bro Steve udah bicara mengenai laporan keuangan. Nah, mungkin kan banyak juga audiens ini Hmm. bingung nih. Oke, baca laporan keuangan, tapi seberapa sering sih harus cek laporan keuangan perusahaan? Nah, jadi mungkin Bro Steve juga bisa jelasin juga ya laporan keuangan, kita lihat mananya gitu, Bro. Ya, sebenarnya sih kita kan investasi ya. Kita punya investasi kuasa saham. Kita harus minimal kita cek triwulanan Bulanan ya. kondisi portofolionya kita. Apakah jadi kalau misalnya ngelihatnya secara financial planning kan bisa aja kan saham turun gitu kan. Saham turun, alokasi obligasi kita jadi lebih besar. Makanya kita harus kayak rebalance gitu kan. Nah, Betul. kalau tanya seberapa cek laporan keuangan itu memang tergantung view-nya masing-masing orang sih. Kalau laporan keuangan kan munculnya triwulanan gitu kan. Nah, kalau saya ngecek untuk suatu investasi itu memang triwulanan. Jadi melihat apakah performan perusahaan tersebut dengan cara ngecek itu apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kalau nggak sesuai ekspektasi, maka mungkin saya bisa ngambil keputusan apakah saya harus kurangin alokasinya ke perusahaan tersebut atau tidak. Memang kalau saran saya pribadi sebagai fund manager, memang kita untuk saham-saham yang blue chip ya, saham-saham blue chip itu saham-saham yang mungkin kapitalisasi besar, likuiditas bagus, mungkin kita bisa pendekatannya bisa indeks lah. Tapi kalau untuk saham-saham yang mungkin mid cap, small cap itu mungkin kita harus cek laporan keuangan setiap triwulan. Setiap triwulan ya, Bro ya. Hmm. Oke, thank you. Nah, mungkin Bro, kalau di laporan keuangan itu yang dicek terutama bagian apa Bro ya? Mungkin kan kalau orang yang bukan background finance mungkin bingung Bro ya. Gue lihat apanya nih? Kalau dia mulai dari awal kan ada aset, ada opini gitu Bro. Oh ya, sebenarnya sih ini seninya untuk membaca laporan keuangan luas banget ya, bro. Iya, Karena tergantung kebutuhan masing-masing analis gitu kan. Karena memang di laporan keuangan kan misalnya laporan keuangan audit ya, misalnya laporan keuangan audit itu kan sudah diaudit oleh auditornya, kita lihat opininya gimana, qualified, unqualified atau enggak gitu kan. Jadi kan kalau dia ada catatan dari auditor, mungkin ada resiko-resiko yang melekat di perusahaan tersebut. Nah, biasanya sih saya ngelihat untuk ngecek kualitas revenue-nya, saya cek cash flow dari operasional sama net labanya apakah sesuai apa enggak gitu. Banyak faktor, banyak teknik lah untuk analisa laporan keuangan. Itu perlu sesi khusus untuk menjelaskannya. iya. Thank you Bro Steve. Tadi teman-teman beruntung tuh Bro Steve udah kasih bocoran ya membandingkan operating cash flow tentang apa net profit, ada EPS per itu ilmu yang menurut aku sih sangat berguna banget. Nah, Bro Steve, ini ada Hmm. pertanyaan nih, lumayan challenging. Pada kondisi market saat ini, metode mana yang lebih profitable ya? Atau mungkin lebih cocok aja sih, nggak usah Oke, oke. cocok. Value Oke, oke. investing kali ya? Value investing atau Ya, kita ya. prefer Mungkin aku stock atau... jelasin dulu ya. Ya, silakan. Mungkin aku jelasin. Jadi gini, saham itu ada pembagiannya. Jadi kalau tadi saya ngomong small cap, big cap itu memang itu saham sesuai dengan kapitalisasi pasarnya. Nah, saham big caps kapitalisasinya pasarnya di atas 40 triliun. Ada small cap juga, ada mid cap. Nah, saham-saham big caps itu biasanya diisi oleh Telkom, BBCA, Bank Mandiri. Ya, kalian semuanya udah tahu lah. Itu saham-saham dengan nama-nama besar, big caps. Nah, itu saham-saham yang memang sudah sejak lama ya mengisi IHSG-nya kita gitu kan. Terus ada istilah saham blue chips. Nah, itu saham sebenarnya tidak ada definisi pasti sih saham blue chips itu seperti apa. Cuman saham blue chips itu biasanya itu definisi dari saham-saham yang telah terbukti dia itu memberikan return yang positif selama bertahun-tahun, bahkan 15 tahun gitu kan. Oke, itu adalah saham istilah saham blue chip. Nah, ada juga indeks saham. Tuh.
Indeks saham tuh kita kenal namanya ada banyak banget indeks saham. Ada IHSG, ada LQ45, ada IDX30. Nah, ya indeks itu sebenarnya apa sih? Kalau kita sebagai fund manager, pengelola portofolio investasi, indeks itu sebenarnya kumpulan dari harga saham. Jadi kumpulan adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga saham gitu kan, atau kumpulan dari saham-saham tersebut. Gunanya sebagai fund manager itu sebagai benchmark biasanya. Benchmark nih. Return kita kalau misalnya kita punya reksadana saham gitu kan, kita kalau bandingin mengevaluasi portofolionya reksadana kita tuh gampang. Kita lihat aja benchmarknya. Benchmarknya ada banyak kan. Misalnya benchmarknya kita IHSG, returnnya kita kalau misalnya di atas IHSG berarti bagus dong gitu kan. Berarti kita punya alpha, istilahnya melebihi dari benchmark gitu kan. Nah, ada istilahnya juga ya seperti Mas Wowo itu bicara soal value investing dan value value dan growth stock. Jadi memang ada style investasi itu ada dua memang. Ya ada beberapa sih, cuman dua yang mainstream itu adalah value investing sama dia istilahnya saham-saham yang value-nya bagus apa value apa istilahnya ini bentar ya sama growth stock ya growth stock oh ya growth stock ya jadi ada dua istilahnya yaitu growth stock sama value investing. Nah, value investing itu adalah saham-saham yang memiliki ciri-ciri khasnya adalah memiliki dividen yield yang gede, ya kan? Dividen value investing berarti biasanya stoknya itu cirinya PE-nya murah gitu kan. PE-nya murah, low PE dan high dividend yield gitu kan. Jadi saham-saham yang ngasih dividen yield yang tinggi gitu kan. Nah, ada istilahnya adalah growth stock, PE tinggi. Jadi price earning ratio-nya itu tinggi gitu kan. Kenapa price earning ratio-nya tinggi? Kan kelihatannya tampak mahal kan. Kenapa? Karena investor menilai bahwa dia memiliki earning growth tahunannya yang double digit. Ciri khasnya biasanya seperti itu dan ciri khas banyak ciri yang lain. Jadi itu ada dua. Nah, kalau ditanya lagi metode mana yang profitable? Dua metode itu sebenarnya profitable tapi tergantung cycle. Dalam kondisi yang ekonomi yang seperti ini, itu mungkin yang growth stock PE tinggi itu akan terdiskon lebih dulu ya gitu kan dibandingkan value. Jadi kalau value kan investor pegang suatu saham kan dengan harapan dia itu kan mendapatkan dividen kan. Betul. Jadi value stock itu atau itu akan lebih outperform dalam kondisi-kondisi ekonomi yang kurang bagus. Kalau growth stock PE memang dia seperti kalau growth stock di US sana sih biasanya teknologi stock ya, dia nggak pernah bagi dividen, tapi harganya terus naik gitu kan. Karena memang dia selalu menunjukkan pertumbuhan earning yang double digit gitu sih. Oke. Jadi tergantung cycle-nya. Komprehensif ya. Ini Bro Steve ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya hari ini yang nanya udah advance juga nih. Karena pertanyaannya dia tadi nggak ada yang basic. Nah, ini ada pertanyaan dari Laurencia Diana. Nah, ini pertanyaan memilih saham PER, PBV, dividend yield, prioritas yang mana? Atau mungkin bisa kolaborasi lagi, apakah juga ketiga rasio atau rasio yang lain juga kita bisa kombinasikan gitu dalam analisa? Iya sih, kalau sebenarnya sih kita kombinasikan ya untuk rasio-rasio itu. Jadi price earning ratio gitu kan biasanya lebih cocok untuk non-bank. Ya kan? Biasanya kalau kita bank kita pakai price to book value gitu kan. Price to book value mana yang paling murah di antara perbankan. Jadi kita ngelihat relative valuation-nya pakai itu. Kalau dividend yield kita ngelihat seperti tadi gitu. Kalau memang kita cenderung jadi itu tergantung dari style masing-masing orang ya. Kalau misalnya dia itu cari yang PE-nya murah dibanding untuk menilai saham kan, itu berarti dia mencari saham-saham yang under value gitu kan. Betul. Nah, kalau dividend yield dia pengennya defensif nih. Jadi memang saham itu juga ada agresif, ada defensif. Kalau agresif berarti dia cari yang PE yang value stock tadi kan yang earning growth-nya itu tinggi gitu kan dengan harapan dia harganya akan terus naik kan. Nah, ada juga yang defensif, ada investor-investor yang defensif karena saya nggak peduli dengan harganya mau naik turun, asalkan dia ngasih dividen
dividen yield-nya itu misalnya 20% dari earning per share gitu kan. Betul. Nah, dividen yield-nya berapa persen gitu kan dari harga sahamnya, di atas 20% kan lumayan, Bos. Kalau suatu saham itu ngasih dividen yield-nya 20%, berarti kan 5 tahun balik modal. Nah, itu memang Wih. ada beberapa investor yang punya view kayak gitu. Oke. Jadi tergantung ya karakteristik investornya juga, Bu ya. Tujuannya Ya, karakter apa? industri juga. Industri Oh, juga ada industri beberapa juga. industri yang mungkin kayak mining gitu lebih dividen yield-nya lebih tinggi dibandingkan industri lain. Oke, betul. Bro, nih ada lagi pertanyaan. Ini juga lumayan nih, komprehensif juga. Karena dia sudah membahas IPO dari Willy Dwi. Nah, bagaimana prospek ke depan saham yang baru IPO, analisa apa? Ya, mungkin kita lebih fokus aja, bro. Kalau ada saham yang mau IPO nih, kita dengar kan. Oh, ini saham mau IPO. Hmm. Apa aja sih yang harus kita analisa gitu? Yap, jadi memang analisa kan tadi ya, kita pakai pendekatan top down, lihat industrinya gimana, prospeknya, terus apa, apakah dia selama beberapa tahun terakhir itu memberikan pertumbuhan. Nah, analisanya seperti itu sih, kita kayak nganalisa bisnis biasa lah, kayak gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita valuasi saham tersebut. Jadi kan waktu IPO kan ada harganya tuh, kira-kira harga wajarnya berapa ya gitu kan. Kalau misalnya dengan analisa kualitatif yang kita lakukan, kita eh, kita yang apa dengan analisa keuangan tadi kita buat valuasi saham. Mungkin misalnya kayak industrinya, misalnya dia perusahaan yang bergerak di batu bara atau di mana gitu kan. Kita lihat peer company-nya seperti apa. Kalau dengan Betul. return seperti itu, earning seperti itu, maka harga wajarnya berapa? Itu pakai relative valuation ya. Atau misalnya dengan Ya. intrinsic valuation, kita lihat proyeksi dengan harga seperti ini, penjualan seperti ini, proyeksi laba seperti ini, kira-kira harga wajar dari sahamnya. Ya. Oke, bro. Thank you untuk IPO. Halo, bro Steve. Suaranya kedengeran ya? Dengar Ya, ya. gimana suaranya? Ini nggak, tadi aku kira ke-mute. Nih, ada dari Oh, Bo enggak. Samputra nih. Malah mau tanya top 3 sektor potensi bangkit cerah di semester 2 tahun 2020. Jadi mungkin kalau aku ringkes, mungkin Bro Steve nih ya sebagai fund manager, dikasih aja sektor-sektor yang sekarang ya, ini sektor yang cerah aja. Nah, kita nggak ngomongin sektor yang lagi down, kita ngomongin sektor yang oke lah gitu lah. Bisa buat mulai investasi, bro. Yang cerah. Wah, memang itu hal yang sulit sih. Jadi memang itu memprediksi sektor apa yang berpotensi dan bangkitnya cerah gitu kan. Ya Ya, atau mungkin seperti selama pandemi kali, ibaratnya bro ya. Nah, maksudnya di selama masa pandemi pandemi ini ya. sektor mana yang masih defensif, masih ada growth. Nah, pengalaman, bro. Oke, kalau dari data historical ya, kita ada data historical gitu. Bentar ya, aku buka. Nah, Siap, siap. kalau dari data historical year to date ya, jadi semenjak pandemi COVID itu sektor-sektor yang masih returnnya masih oke lah, yaitu year to date-nya masih positif itu adalah sektor-sektor yang ada di consumer, ada di mining juga gitu kan. Itu sektor-sektor yang outperform ya. Nah, Iya. terus kalau tapi kita Betul. coba ya pakai analisa sederhana aja. Analisa misalnya sektor-sektor apa aja yang kondisinya masih oke ya. Pertama mungkin kita tahu sektor-sektor telekomunikasi gitu kan, ya kan. Ini kita nggak ngomongin harganya mahal atau murah ya. Kita ngomongin Betul. sektornya Betul. itu kondisinya gimana. Jadi kita kalau kita analisa saham ya kan, kita bicaranya adalah growth story. Jadi kira-kira eh, industri apa nih, saham apa nih yang kira-kira masih memberikan pertumbuhan laba, ya kan? Nah, dalam kondisi COVID-19 ini memang kita juga udah tahu memang telekomunikasi masih oke, consumer Betul. sebagai
kebutuhan pokok juga masih orang masih beli gitu kan. Nah, sektor-sektor yang terdampak COVID-19 ya sektor-sektor yang membutuhkan eh, kehadiran orang secara fisik. Jadi misalnya kayak pariwisata itu kan juga terkena dampaknya kan. Restoran Betul, gitu. bro. Itu sih kalau kita lihat secara fundamental seperti itu. Lalu kalau Ya, bangkitnya cerah di semester 2, wah itu sih ya. agak sulit. Perlu analisa lebih lagi ya. Mungkin nanti Iya. Insight juga mungkin ada ini kali bro, report atau ada kelas khusus nih. Jadi demand-nya tinggi bro. Jadi mungkin dari Insight ya, karena Insight kan spesialis ya di bidang apa investasi ya. Ada reksadana, Mm-mm. juga ada reksadana saham. Nah, mungkin bisa buat Mm. audiens yang di sini terutama. Nah, aku lanjut dulu bro. Dari Mas Wowo, ini idealnya berapa sih ROE dan ROA yang bisa dikatakan baik untuk emiten yang fundamental baik gitu. Jadi mungkin aku generalkan aja bro ya, bagaimana kita menilai Mhm. profitabilitas Mhm. suatu emiten itu baik, dan mungkin bro juga bisa jelasin ya, kalau masing sektor kan beda-beda ya, beda sektor beda Mhm. nilai gitu loh, ROA. Silakan Yes, bro. yes. Idealnya berapa ROE dan ROA yang bisa dikatakan baik untuk emiten? Ya tergantung peer dari industri tersebut sih. Dan kalau misalnya industri tersebut industri mature gitu kan, sudah Ya, mature ya kita berharapkan ROE-nya misalnya kayak industri itu adalah biasanya return of equity-nya mintanya lebih tinggi apabila dibanding kalian tuh investasi deposito atau apapun. Jadi harusnya lebih tinggi ROE-nya kan. Kalau logikanya sederhana, kalau kita tuh investasi suatu perusahaan tapi ROE-nya lebih rendah, return-nya on equity itu lebih rendah dibandingkan investasi deposito ya berarti kan kita rugi juga kan, ngapain mendingan kita deposito. Nah, itu logikanya, fundamentalnya. Tapi memang untuk saham-saham tertentu gitu kan, saham-saham growth stock gitu kan, itu yang cerita itu technological company gitu kan biasanya itu kan, atau venture capital itu memang nggak ngomong ROE lagi, bisa aja net income-nya rugi tapi dia masih ada potensi pertumbuhan. Jadi memang harus dilihat lagi dengan industrinya seperti apa, peer company-nya seperti apa. betul. Ya, thank you bro. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya bro. Ini lumayan juga nih bro. Sih. Bayu Ahadi, tanya dong, bagaimana caranya kita tahu perusahaan itu apa nih, window dressing atau enggak? Nah, mungkin sekalian jelasin juga sih bro, apa window dressing bagi audiens gitu kan? Oh ya, kalau di istilah accounting itu ada istilah namanya creative accounting ya. Tapi memang window dressing itu ya biasalah namanya perusahaan manajemen melakukan sesuatu kreatif gitu kan. Nggak salah juga gitu ya, nggak salah juga. Nah, biasanya kalau kita analis-analis, biasanya kalau pengen tahu perusahaan itu window dressing ya kita analisa. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mature, kita bandingkan antara cash flow dengan EBITDA-nya dia. Bisa saja perusahaan itu mengakui pendapatannya secara kreatif ya, misalnya kayak cash flow-nya itu sebenarnya negatif, cash flow operasional negatif, tapi dia sudah mengakui laba. Nah, itu bisa dicek. Istilahnya kalau kita ngomong itu adalah kualitas pendapatan. Nah, untuk menguji suatu emiten itu punya kualitas pendapatan yang baik, salah satu caranya adalah kita bandingkan antara cash flow operasional dengan EBITDA-nya dia. Oke. EBITDA apa tuh bro? Mungkin audiens ada Oke, yang lupa tuh. EBITDA. EBITDA itu adalah laba sebelum depresiasi aset. Oke. Depresiasi aset sama pajak. Nah, itu proxy. Jadi aku ngomong proxy cash flow ya. Ya, Karena bisa saja tergantung industri tersebut. Industri tersebut EBITDA-nya bisa jadi nggak proxy cash flow juga karena beberapa kita juga harus paham ya tentang akuntansi. Laporan keuangan itu kan pendapatan kan dia akui secara accrual. Jadi betul. bisa saja cash flow belum diterima tapi dia Betul. sudah ngakuin pendapatan gitu. Ya. Ya, jadi betul banget ya tadi Bro Steve bilang mengenai kualitas Bro ya, kualitas earning ya. Jadi Hmm. kalau window Hmm. dressing ini kita bisa lihat dari kualitas earning, karena memang laporan keuangan banyak accrualnya, utang piutang. Kita lihat cash-nya itu apa, labanya itu apakah benar-benar cash atau kebanyakan accounting treatment atau lain-lain. Gitu Bro. Thank you Bro Steve, itu penjelasannya yang sangat sangat komprehensif, dan malam ini
bersyukur banget kita bisa banyak ini sih bro, banyak bahas pertanyaan gitu ya. Jadi audiens Mm-mm. juga antusias gitu ya. Pertanyaannya juga apa sangat sangat detail, sangat tajam juga gitu ya. Mungkin beberapa juga udah mulai mulai main juga di saham. Mm-mm. Nah, kemudian tadi Mm-mm. ada juga beberapa pertanyaan, tapi memang aku nggak show sih bro. Kenapa? Karena memang pertanyaannya itu banyak di reksadana gitu. Karena kalau dari sisi IG Live, nah reksadana itu udah kita bahas di IG Live sebelumnya. Itu ada di IGTV di @simson Mm-mm. Sinaga. Teman-teman bisa putar ulang gitu ya. Nah, tapi mungkin insight ini kan juga juga ada beberapa reksadana ya, Bro ya. Mungkin Bro Steve juga Yap, nggak apa-apa sih jelasin juga tentang reksadana karena di sini juga banyak pertanyaan. Mungkin karena tadi ya dilihat oh mungkin ternyata saham itu kita harus jadi supir sendiri, belajar fundamental, mm, teknikal, apalagi makro, yap, mikro, mungkin beberapa audiens juga, aduh, pengen juga deh tahu lebih dalam mengenai reksadana. Nggak apa-apa, Bro Steve, bisa ini yap. kasih info ya. Jadi kalau reksadana yang dikelola Insight itu kita reksadana saham tuh contohnya adalah iWealth, ada juga kita juga punya reksadana indeks yaitu IDX 30 gitu kan. Oke. Juga ada reksadana syariah juga. Nah, untuk reksadana bisa kalian cek juga di portal-portal reksadana performanya Insight seperti apa gitu kan. Nah, Mhm. istilahnya memang kita pengen tahu bahwa caranya investasi saham tuh seperti apa sih. Memang ada beberapa cara. Caranya adalah kalian bisa buka akun di sekuritas atau broker gitu kan. Oke. Untuk buka akun kalian bisa main online apa bisa trading online atau investasi saham gitu kan. Bisa juga melalui membeli reksadana gitu kan. Nah, membeli reksadana nanti reksadana sendiri Insight juga ada kalau Insight itu ada reksadana iWealth gitu kan. Nah, juga ada juga reksadana indeks. Nah, memang sih jadi kita ngomongin strategi ya. Jadi kalau strategi pengelolaan portofolio saham itu memang ada istilahnya pasif, pasif Oh, strategi. Nah, pasif oke. strategi itu kita ya investasi saham, kita tidak jual beli, kita tidak trading, kita hanya ngikutin benchmarknya aja. Jadi kalau pasif kita bisa kita investasi bisa aja dengan cara indexing. Jadi kita kita kalau misalnya reksadana ada reksadana Insight itu Ide. IDX 30. Jadi kita kita reksadana tersebut hanya berinvestasi dengan alokasi sesuai indeks IDX 30. Itu pasif. Jadi pasif itu maksudnya kalau alokasinya berubah ya kita jual, kita beli. Jadi tidak ada namanya trading harian. Kita view, oh ini sektor ini akan naik, sektor ini turun. Enggak. Kita hanya Hmm. sesuai dengan alokasi indeks. Atau bisa beli ETF. ETF juga pasif juga ETF tuh. Mungkin nanti ada ETF itu sesi khusus kita maksudnya sorry bro, ngomongin ETF. reksadana juga atau Ya, gimana nih bro? Mungkin audiens masih bingung tadi kan oh reksadana, iya. ETF, beda atau sama? Jadi kalau ETF sendiri ya sebenarnya milik reksadana. Jadi kita investasikan di suatu bucket. Jadi ETF sendiri itu ada namanya ETF provider. Jadi ada Hmm. kumpulan dari saham gitu ETF. Hmm. Misalnya ETF Sri Kehati Index Liquid ETF, maka ETF tersebut tuh berisi kumpulan dari saham-saham yang ada di dalam indeks Sri Kehati Liquid atau ada LQ45. Nah, bedanya kalau reksadana kan kalau kita mau redeem kan kita harus datang nih atau kalau online kita harus masukin redeem gitu kan. Nah, kalau ETF tuh bisa ditradingkan. Jadi ada namanya liquidity provider lah. Jadi bisa ditradingkan di bursa saham. Jadi ada ETF. Jadi ETF itu sebenarnya investasi reksadana dengan alokasi seperti reksadana yang bucket gitu. Jadi ada beberapa emiten di dalamnya, tapi bisa ditradingkan melalui bursa saham. Seperti itu sih. Oke bro. Kemudian kalau nggak salah Insight juga ada aplikasi bro ya, Invisi ya. Iya, kita kerjasama dengan Apartnya untuk itu pakai Invisi. Oh itu apa? Kita kerjasama dengan Invisi. Oke. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya kita ngomongin soal pasif indexing, kita juga ada namanya aktif. Kalau aktif, berarti fund manajernya itu punya view. Misalnya kita cari industri yang akan outperform dibandingkan industri lain, yaitu berarti kan dia punya view kan. Dia beli, jual gitu kan. Nah,
biasanya juga ada yang di tengah-tengah, Bro Simpson. Namanya adalah semi aktif. Jadi itu Semi core aktif ya. satelit. Jadi 70%-nya dia di passive index gitu kan, 30%-nya di trading. Itu style strategi sih, beda-beda setiap fund manager dan beda-beda setiap reksadana. Iya. Oke, thank you banget Bro Steve untuk penjelasannya ya. Jadi tadi teman-teman Mm-mm. kita udah belajar hampir A to Z lah menurut aku ya. Banyak sekali. Nah, ini masih ada waktu sih. Mungkin Bro Steve juga bisa kasih langkah-langkah lah. Misalnya nih ada teman-teman yang benar-benar nggak nol sih, mungkin baru lah, benar-benar baru, dia pengen investasi di saham. Nah, menurut Bro Steve apa sih step by step nih yang perlu dipelajari nih? Satu apa, dua apa, sehingga teman-teman lebih punya gambaran, Bro. Oh iya, jadi tips step by step ya untuk mempelajari investasi saham. Iya, Pertama ya, kalian bisa pelajari online di YouTube banyak tuh kan. oke. eh, Cara-cara teknik-teknik untuk investasi saham gitu kan. Betul, Tapi memang setuju. kita harus dari awal, tapi dari awal kita harus tahu mindsetnya gitu kan. Hmm, Investasi itu mengandung resiko. hmm, Jadi dari awal kita sudah langsung memberi alokasi bahwa oh kalau saya investasi saham memang ada resiko capital loss kan. Jadi kita sudah langsung nyiapin budget gitu kan. Apabila dan yang kedua adalah kita bisa misalnya teman-teman tuh investasi gitu kan bisa lewat aplikasi ya kan tuh banyak bisa di browsing aja atau kalau mau investasi saham melalui reksadana juga bisa gitu kan itu salah oke. satu indirectly gitu kan. Iya, Nah, habis itu kita setelah tentukan mindset kita harus istilahnya tentukan alokasi saham. Mungkin Simpson ekspor di bidang itu jadi alokasi berapa persen dari total kekayaan kita yang bisa dialokasiin ke saham. Jadi kita harus tentukan tujuannya dulu nih. Misalnya kita investasi saham itu untuk mendapatkan return yang maksimal gitu kan dan tujuannya adalah untuk misalnya untuk pensiun gitu kan. betul, Maka kita hold-nya untuk jangka panjang. betul. Setuju sih sama Bro Bener nih Steve. Simpson. Iya. Betul. Karena kan Karena kalau memang hmm, hmm, karena aku juga pernah baca bahwa investasi itu sebenarnya maraton ya bro ya, bukan sprint ya. betul, betul. Nah, jangan sampai kita berpikir mau jangka pendek aja, mau lari cepat-cepatnya, tapi kita nggak sampai garis finish gitu. Tapi memang maraton, jadi memang kita harus tahu dulu, oh tuh garis finishnya di mana. Tadi Bro Steve benar banget, tujuannya apa? Apakah pensiun, atau dana pendidikan, atau mau beli rumah. Nah, Hmm, kita bisa susun strategi yang maraton, karena maraton juga endurance ya bro ya, jadi jangan sampai betul, uangnya betul, habis seketika dan sebagainya. Nah, bisa banyak lah belajar betul. dari Bro Steve nih. Investasi jangka panjang lah istilahnya. Iya. Oke, teman-teman, coba ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan coba kalau di Insight, IG-nya Insight ada sebentar aku cari dulu ya. Oh ya, aku juga, sorry bro. Nah, jadi memang teman-teman tadi juga ada yang ini ya dari IG-nya Insight ya bro ya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan ke itu sih ke Simpson gini. Oh, oh, Dari gantian nih host-nya nih, Bro Steve nih. Oke, kan gimana bro? Adrian 0531 dana darurat apa boleh ditempatkan di saham defensif. Nah ini ngomongin dana darurat nih, Oke, ngomongin alokasi. ya, jadi Bro Adrian, kalau dana darurat itu biasanya kita itu taruh di instrumen keuangan yang tidak terlalu fluktuatif. Kenapa? Karena kan namanya darurat. Tiba-tiba kita pengen pakai gitu kan, dan itu kita nggak tahu pakainya kapan. Jadi harus dicairin kapan aja, harus siap, dan tidak boleh fluktuatif. Jadi jangan sampai pas kita cairin nilainya lagi turun. Wah, kita bisa ini ya, bisa Hmm, dapatkan juga. Jadi biasa sih sebagai financial planner, kita selalu saranin taruh aja di rekening yang terpisah, bukan rekening sehari-hari, sama di reksadana pasar uang. Nah, kalau tadi pertanyaan itu mungkin Bro Steve juga bisa jelasin juga kalau defensif itu apakah fluktuatif atau tidak. Kalau fluktuatif tidak bisa gitu, atau misalnya kayak kemarin oh ya, pandemi juga kena juga yang hmm, nggak bisa gitu, kecuali dia kayak pasar uang gitu karakteristiknya, ya. kayak tabungan gitu. Saham defensif yang kita maksud itu yang saya maksud adalah saham-saham yang dia itu volatilitasnya lebih rendah Baik. dibandingkan pasar gitu kan. Pasar iya, 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 tapi tetap secara inherent lebih beresiko dong iya apabila betul, dibandingkan deposito betul. gitu. Nah,
tepat inherent ya bro ya. Jadi kalau kita lihat inherent tetap ya, meskipun kita percaya dia blue chip atau defensif, tapi kalau dana darurat pilihlah reksadana pasar uang gitu ya, atau tabungan. Insight juga ada ya pasar uang bro ya? Insight ada pasar uang, Ada, kita lengkap, lengkap ada semua pasar ya. uang, ada fixed income, ada bahkan juga orang-orang yang kita juga punya tematik ya reksadana yang investasinya di syariah, namanya di Insight Emosi Money Syariah Fund, sama iHeads Syariah Fund itu untuk yang pingin berinvestasi dengan cara syariah. Oke, keren-keren. Mungkin teman-teman juga bisa ya follow di Instagramnya Insight, @insight.investments. Nah, di situ juga banyak juga informasi mengenai produk-produk Insight, juga mengenai pengetahuan. Nah itu, oke, ini ada pertanyaan lagi masih mau kita jawab apa itu? Kayaknya masih bisa sih kayaknya. Satu lagi. Satu lagi, Ya, ini karena di IG-nya yang Insight mana? pasti yang pegang. Ya. Di IG yang di pertanyaan comment box masih ada sih. Heeh. Mungkin ya biasanya pertanyaannya nih itu sih, kok sekarang tuh saat yang tepat nggak beli harga Oh, ya saham itu. gitu kan, kondisi pandemi gini. Gue ngomong secara historis ya, secara historis memang kondisinya kita ngomongin price earning ratio, PE ratio-nya IHSG Indonesia ya, itu sudah hampir mendekati 2 standar deviasi selama 15 tahun. Oke. Iya, jadi memang kalau saat yang tepat sekarang itu ya mungkin saham tuh lagi diskon sekarang. Kalau ekonomi membaik, mungkin saham tuh akan kembali recover. Tapi itu sangat sama sekali kalau pendapat saya ya, itu karena kita tuh masih ada resiko dampak dari laba dari perusahaan. Tuh. Perekonomian sudah membaik. Misalnya GDP growth-nya kita sudah nggak mulai membaik nih, udah recover. Nah, itu investor-investor terakhir ke belakangan itu sih. Ya. Jadi memang saat yang tepat juga ya, tapi memang harus dibarengi dengan knowledge ya bro ya, maksudnya Iya, kalau memang knowledge. mau invest, dia juga harus tahu mana saham-saham yang memang Hmm. secara value itu tadi ya, bahasanya terdiskon ya, bukan murah ya. Terdiskon itu kan berarti secara nilai intrinsik dia itu di atas dari nilai saham sekarang gitu ya, sehingga kita beli Hmm. dengan harapan di jangka panjang dia akan mendekati nilai intrinsiknya gitu ya. Terus teman-teman yang nafsu mau trading, itu beda lagi itu ya. Teman-teman harus lihat di layar dan sebagainya gitu. Oke bro, ini juga waktunya sudah mau habis. Mungkin sekali lagi terima kasih teman-teman, Ya, audiens semua udah mendengarkan dari awal sampai thank akhir. Nanti you. di-save juga di IGTV. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa lihat IGTV di Edson Sinaga, juga Insight. Dan juga terima kasih ya Bro Hmm. Steve ya. Terima kasih banyak ya Please, sebagai narasumber dan juga Insight Investment. yes, rekan-rekan bisa follow IG-nya Simpson juga, IG-nya Insight juga untuk dapat tips-tips financial planning juga, gitu kan. Iya, IG-nya Steve juga nih. Kalian bro. IG Steve underscore nyong ya. Steve_@nyoeng. @nyoeng ya teman-teman. Thank you teman-teman ya. Nanti ke depan kita ada beberapa lagi tentang emas, tentang P2P dan sebagainya. Stay Yes. tune di Instagram Naga dan jangan lupa follow Instagram juga dari insight.investment. Oke, thank you. Sip, thank you. Nanti Thank you Steve. pengumuman pemenangnya 1 minggu ya setelah setelah Ya, ini. 1 minggu dari Maksimal 1 minggu. IG-nya Insight ya. Siap. Thank you Mas Oke. Bro